Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota Roma. Jangan lupa membeli topi. Selamat siang Bapak Ibu Guru semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat ya Bapak Ibu. Sehat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif. Ya, diseminasi itu berarti saya seperti menyampaikan kepada Bapak Ibu Guru tentang budaya positif yang saya peroleh dalam materi saya modul 1.4 di Calon Guru Bergerak. Nah, sekarang Bapak Ibu Guru di sini saya ingin mendengarkan pendapat dari Bapak Ibu Guru yang pertama tentang ini. Selama kita menjadi guru, apa motivasi kita berangkat ke sekolah? Ya, mungkin dari bahan motivasi kita Bapak untuk pertama kali berangkat ke sekolah itu apa? Ya, pertama kita motivasi yaitu untuk kita sebagai pendidik, jiwa pendidik, kita dari rumah sudah kita persiapkan pembelajaran yang akan kita sampaikan kepada anak didik kita, sehingga nanti sebagai guru nanti kita tidak kewalahan dan disampaikan nanti apa-apa, sehingga sudah percaya diri, semalam sudah disiapkan, tinggal melangkah untuk menuju anak didik di dalam sekolah. Oh ya, itu sudah mempersiapkan dulu ya. Iya. Terus untuk nomor 2 saya ingin coba dengan pendapat dari Bu Iji. Selama ini, nah, pembelajaran seperti apa yang kita hadirkan di murid kita? Ya. Pembelajaran yang menyenangkan ya, mudah dipahami oleh murid. Ya, pembelajaran yang menyenangkan dan mudah dipahami oleh peserta didik. Ya. Berarti yang nomor 3, Bunda, silakan Bapak. Apakah cara mengajar kita saat ini sama dengan cara mengajar guru kita dahulu saat mengajar kita dulu? Ya, kurang lebihnya sama. Kurang lebihnya sama. Kurang lebihnya sama. Karena kita seorang guru, kurang lebihnya sama. Mungkin ada model-model pembelajaran lain yang mungkin sudah diaplikasikan. Kalau dulu waktu kita SD juga ada pekerjaan kelompok itu juga lebih ya. Ada, kita juga sudah menerapkan ya. Ya, betul. Oke. Terus Bunda, tentunya apakah inovasi yang kita lakukan saat ini lebih baik dari dulu? Coba Bu Ana sudah melakukan inovasi kan pembelajaran. Nah, inovasi yang Bu Ana lakukan kira-kira lebih baik nggak dengan apa yang sudah mungkin dilakukan guru kita dulu? Insya Allah lebih baik ya. Lebih menyenangkan lagi. Oh, dengan tepuk tangan atau dengan bernyanyi gitu ya? Coba Bu Ana satu aja tepuk. Gimana aja teman-teman di sini? Terus, ya. Melihat, memperhatikan. Oke. Coba Ibu, Bu Ana, pimpin teman-teman. Tepuk kok. Oh, itu hebat. Oh, hebat sekali. Nah, ayo teman-teman pimpin teman-teman. Ini video kecil dulu. Ayo teman-teman, kita Coba cek di sana masuk nggak Bu Ana? Iya, pelan-pelan. Masuk nggak? Masuk. Nah, Ya teman-teman, kita terfokus dulu sebelum pembelajaran. Terfokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. oh gitu. Tepuk tangan dulu ya. Hebat sekali Bu Ana. Terima kasih sudah mengajarkan kita untuk fokus. Nah, berarti kita sudah melakukan inovasi ya Bu ya. Mungkin pembelajaran kita menjadi lebih menyenangkan daripada mungkin dari Bapak Guru kita dahulu ya, yang bisa kamu berwacana seperti itu mungkin ya. Kita lebih banyak marah-marah. Tapi alhamdulillah juga berkat beliau kita sudah bisa menjadi guru sampai saat ini. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu. Di sini ada pertanyaan romantik.
boleh dijawab setuju atau tidak setuju. Nah di sini setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Setuju? Iya. Setuju. Tidak setuju? Aduh, berbeda. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Saya tanya dulu yang setuju. Mengapa menghukum itu dapat memberi hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Yo, siapa yang berpendapat? Paham? Menurut saya, oh ya, terima kasih. Untuk hukuman saya setuju karena Pak anak sekarang itu misalnya contoh dikasih kerjaan rumah PR di rumah, anak sudah pulang ke sekolah nanti setelah maghrib belajar dan PR-nya dikerjakan. Ternyata anak-anak sudah pagi masuk ke sekolah PR-nya tidak dikerjakan. Nah, itu anak terus apa itu kita ambil apa itu kedisiplinan supaya anak-anak biar disiplin, kita kasih hukuman, tapi hukumannya untuk supaya anak-anak hukuman mendidik, Hukuman yang mendidik. Oke, kalau Buana tidak setuju mengapa Buana? Karena kalau anak hukuman malah tidak, malah takut. Malah takut. Jadi hukuman bisa membuat anak takut. Bisa dari Buana. Enggak apa-apa, ini kan kita sama-sama belajar. Terus ini pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Benar? Positif. Positif. Ya. Kalau membaca positif, kalau membersihkan halaman sekolah itu Kurang setuju. kalau membaca saya setuju. Tapi kalau membersihkan halaman sekolah saya kurang setuju. Kurang setuju. Kalau membaca saya setuju. Ayo, Tapi kalau juga. itu membersihkan halaman satu halaman kan masih anak. Ya, pahalanya banyak. Ya kan itu, tempatnya berkelompok gitu gimana? Bersihkan halaman gitu. Gimana Buana? Dan itu bisa diberikan gitu ya. Oke. Terus yang ketiga, memberi penghargaan atau hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana? Setuju? Setuju. Setuju. Paham? Memberi hadiah meningkatkan motivasi belajar anak. Anak jadi senang tambah belajar itu boleh. Nah itu tergantung hadiahnya itu apa dulu. Itu hadiahnya kalau anak pelajar kita hadiah buku atau baju sekolah atau apa. Tapi kalau hadiahnya dibelikan mainan, game itu saya tidak. Oh tidak. Berarti tergantung hadiahnya. Tergantung. Tergantung penghargaannya. Oke. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah pertanyaan pemantik ya. Artinya nih budaya positif. Nah, budaya positif itu nanti meliputi ini Bapak Ibu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada kita bahas teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas, kemudian ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian ada restitusi yaitu 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Nah, yang akan kita bahas yang pertama adalah disiplin positif. Nah, perubahan paradigma atau perubahan gagasan atau pemikiran. Nah, sekarang ini ada suatu kegiatan gitu Bapak Ibu. Misalkan nih, saya ambil contoh Pak Har. Pak Har itu memiliki benda yang sangat berharga di tangan Pak Har. Nah, itu Pak Har kan pasti pegang kerat-kerat. Nah, terus kira-kira Pak Har, misal Bu Hiji minta benda berharga yang milik Pak Har tadi dikasih nggak Pak? Mintanya semua atau Semua bro. tidak? Semua. Kalau semua ya kita tidak boleh yang kita sebentar atau pegang yang bagian lagi tidak Kalau apa-apa. berarti pinjam Pak diminta. Kalau kita Tidak boleh. Meskipun nanti Bu Hiji itu atau Pak boleh dengan membujuk, mengancam, menghadiri, merayu, menyuap. Itu kira-kira dikasih nggak Pak? ya tidak ya Tidak. Nanti tak cegah. Terus kan jalan itu gimana Pak? Dia kasih nggak Pak? ya lerakan kalau jalannya sini jalan kan banyak. Iya, betul. Tidak sana mana. Lalu tidak ya, jadi dikasih. Kalau biji gimana? Benda berharga milik biji diminta buddha. Kira-kira dengan kasih nggak? Karena kemarin dikasih.
Gimana? Diberi mana? Ya kalau penting sekali boleh saya. Penting sekali. Kemudian penting sekali saya boleh. Oh boleh. Ya. Terus kalau itu apa tuh? Misalnya Mas batangan. wah, Gimana? Dibilang mas bakaran harganya 100 juta. Cincin misalnya cincin emas. Cincin emas seperti itu. Boleh misalnya. Kalau tidak boleh, tapi kalau kita nggak boleh. Kita nggak boleh. Kalau seperti anak-anak orang seperti itu boleh. Kan nggak pernah berharga. Ini sesuatu yang berharga. Ini juga berharga. Sangat berharga ada. Kalau ada Gitu. Kalau bukan gimana Bu? Ya, kalau memang beliau benar-benar membutuhkan, insya Allah Mas boleh. batangan Iya. itu Boleh kan saya punya banyak. Iya. Tapi kabarnya gimana? Iya. Kalau memang benar-benar membutuhkan, loh Pak. Dibutuhkan, ya. Iya. Berarti kira-kira yang menyebabkan jenengan memberikan tadi itu dari dalam diri Bapak Ibu guru atau karena permintaannya tadi atau karena ancamannya apa karena rayuannya memberikannya? Dalam hati. Dari dalam diri loh, karena keras. gimana? Ikhlas ya, berarti dari dalam hati. Nah, ini juga yang akan kita bahas yaitu perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Di sini kita mungkin masuk dalam ilusi loh, ilusi bahwasanya guru itu dapat mengontrol murid. Ilusi kita kayak seolah-olah bisa mengontrol murid. Padahal kenyataannya sebenarnya guru itu apakah bisa mengontrol murid? Bisa nggak? Bisa. 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 Di suasananya buat senang. Nah, berarti kan senang itu berarti kan dari dalam diri anaknya, bukan karena kontrol kita. Nah, ya betul. Berarti kan bukan kontrol dari kita. Maksudnya guru itu benar-benar mengontrol murid. Wah, itu kan enggak. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Contoh misal anak berbuat salah, kita kritik, kita buat wah kamu jangan jadi keluar. Kira-kira seperti itu. Ya mungkin buat kita itu bisa menanamkan karakter ya, tapi kan sebenarnya itu malah melemahkan karakter. Jadi anak itu menjadi minder, takut, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Ramlan. Anak itu kebangetan. Ya, nanti kita coba ini. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi kita seolah-olah masuk dalam ilusi bahwa semua yang positif itu bisa efektif diterima anak dan bermanfaat juga. Mungkin ya, tapi ini masih sedikit ada ilusi ya. Bahwasanya itu memang harus dikuatkan dari anak. Ilusi bahwa orang dewasa seperti kita memiliki hak untuk memaksa. Ya, dalam arti guru ya, karena guru itu seolah-olah ilusinya itu bisa memaksa anak sesuai dengan kehendak kita. Ya, kamu tuh begini, nah kamu harus gini dong. Nah, seperti itu. Harus kerjakan. Nah, kalau mereka tidak nyaman dulu, mereka pasti tidak akan melaksanakan apa yang kita berikan. Jadi kan tadi ada hubungannya sama motivasi ya tadi ya, motivasi dalam diri seperti itu. Nah, bahwasanya sebenarnya Bapak Ibu ini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Bahwa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu adalah kan masing-masing sendiri kita atau masing-masing individu. Di sini ada stimulus respon bahwa realitas kebutuhan kita sama. Ketika kita di kelas, mungkin kita berpikirnya bahwa semua anak itu butuhnya sama. Matematika semua harus bisa perkalian semua. Padahal pada kenyataannya masing-masing anak itu realitasnya bahwa kebutuhan kita itu berbeda-beda. Ya toh Bu, mungkin anak ada yang belajarnya 4 jam, ada anak yang belajarnya cukup 2 jam. Seperti itu. Bahwasanya anak itu berbeda-beda. Kemarin kan? Saya, Ya. misalnya itu bahasa Indonesia yang lain itu mau nulis Iya. itu ini tidak saya menulis, tapi membaca. Nah, seperti itu Bu. Dia kan tidak plus ya membaca. Iya, karena Bu Suci sebenarnya sudah penerapannya tuh Ibu Suci tahu bahwa kebutuhan murid-muridnya itu berbeda. Nah, seperti itu. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Yaitu tadi sebenarnya beda. Masing-masing individu itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Gitu Bu. Seperti anak itu kan
dia mesti punya potensi masing-masing. Ada yang melihat tok langsung bisa, ada yang harus menulis, ada yang tulisnya harus 2 kali, seperti itu. Bahkan ada yang harus jalan-jalan belajarnya, seperti itu. Gitu Bu. Nah, kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal pada kenyataannya orang-orang itu memiliki pandangan yang berbeda-beda. Gitu. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, padahal sebenarnya hanya saya sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri gitu. Itu bahkan nggak usah anak deh, kita pun juga sama kan, seperti itu. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, padahal sebenarnya kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada saat rujukan gagal. Karena pemaksaan itu ada saat rujukan gagal. Artinya adalah ketika misal anak tidak mau menulis, kita bujuk, kemudian akan muncul paksaan. Ketika paksaan tidak dilakukan maka akan timbul hukuman. Nah, gitu Bu. Nah, seperti itu. Padahal seharusnya kita bisa menciptakan kolaborasi dan konsensus dengan menciptakan pilihan-pilihan baru. Mungkin ada alternatif lain dan bisa kita gunakan untuk mengajak anak agar mau belajar dengan nyaman, dengan enjoy seperti itu. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Ya kalau misalnya ini kita ngajak murid belajar, muridnya nggak mau, seolah kita kalah, aku nggak bisa mau. Mereka dia harus mau belajar nih. Nah, gitu. Padahal kan bisa berpikir bahwa menang ya. Anak bisa belajar nyaman, terus tujuan kita juga terpenuhi. Memang ini agak kompleks juga, apalagi di sekolah kita. Nah, di sini Bapak Ibu ada teori disiplin positif dari Dr. William Glasser. Nah, singkat saja di sini ada Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan. Ini berkaitan dengan teori motivasi. Motivasi itu ada yang berasal dari luar atau motivasi ekstrinsik atau motivasi dari dalam, yaitu motivasi intrinsik. Itulah yang ingin kita coba gali bahwa anak-anak itu muncul motivasi itu dari dalam diri mereka, bukan karena hukuman, bukan karena penghargaan dari guru seperti itu. Jadi bagaimana kita menciptakan pembelajaran itu menyenangkan dari dalam diri anak seperti itu. Kemudian model berpikir kolaborasi menciptakan pikiran-pikiran baru. Nanti pada dasarnya guru itu memiliki 5 peranan atau ada 5 posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kemudian kita juga harus tahu bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kesenangan, serta kebebasan. Nah, yang itu akan kita berusaha gali agar anak itu tercukupi kebutuhan dasarnya. Nah, di sini makna disiplin. Nah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Mana asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Nah, namun dalam budaya kita Bapak-Ibu, disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi sesuatu yang dilakukan orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dari orang lain tersebut, itu disiplin. Kalau tidak sesuai dengan apa yang kita perintahkan berarti tidak disiplin. Gitu. Selama ini kan seperti itu istilahnya. Tulisannya? Iya, gitu. Bisa. Bisa. Ini. Oke. Terima kasih Bu atas masukannya. Nah, di sini ada mendapatkan kesatuan